berarti semua sudah siap terima pelajaran ya? Siap. Ya baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita berdoa dulu. Kita memohon perlindungan dari Tuhan ya. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus, Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Engkau berpegang pada kehendak-Mu. Ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Sebelum Ibu Guru mulai, nah anak-anak perhatikan gambar dulu yang ada di papan. Ini gambar apa? Manusia dengan di sebelah iblis, di sebelah malaikat. Baru manusia dia sedang buat apa? Berdoa. Dia berdoa, tapi dia punya mata terbuka. Kalau orang berdoa mata tertutup, toh? Iya. Masa berdoa mata terbuka begitu? Kalau dari dia punya gambar ini, Dia ada memikir sesuatu. ya, dia ada memikirkan sesuatu yang sedang dipikirkannya. Antara bagaimana? Mau buat atau tidak? Mau buat atau Tidak. mau lakukan atau Tidak. Nah, di sini dari gambar ini nanti kita akan belajar lebih jauh. Kenapa sampai orang ini dia berpikir seperti itu ya, serius sekali. Di sebelah ada gambar iblis, di sebelah ada gambar malaikat. Dia sedang memutuskan sesuatu. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Berkaitan dengan suara hati. Nah, anak-anak pernah dengar suara hati? Pernah. Martinus bilang pernah. Yang lain? Pernah. Kita bilang pernah. Oke. Apa itu suara hati? Dan jika kita mencuri, ada dua pikiran yang kita pikirkan. Kadang ada yang bilang tidak, kadang ada yang suruh ambil. Nah, iya. Sejauh ini anak-anak gambar. Kita akan bahas tentang suara hati. Nah, gambar ini menunjukkan setiap pribadi kita. Ketika kita berhadapan dengan kita punya suara hati. Nah, kita akan lebih jauh lagi belajar tentang suara hati. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan untuk memahami peran dan fungsi suara hati. Bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjabaran tujuan pembelajaran ini nanti kita bahas. Ada pembahasan tentang pengertian suara hati, fungsi suara hati itu seperti apa, proses cara kerja suara hati itu bagaimana. Suara hati itu bisa benar dan juga bisa keliru. Bagian ini nanti kita akan analisis dia lebih jauh lagi. Dan juga ketika kita bingung, merasa bimbang, kita bisa mengambil sumber-sumber penting untuk mengajarkan tentang suara hati itu seperti apa melalui pandangan kitab suci dan ajaran gereja Katolik tentang suara. Nah, ini proses yang akan kita lalui bersama langkah-langkahnya. Ini kita akan masuk ke kegiatan yang lebih jauh lagi. Ntar Ibu Guru bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu tayangan video nanti kelompok 1 bahas tayangan videonya, dan kelompok 2 itu nanti menggali pandangan dari kitab suci dan suara. Kita Ibu Guru bagi kalian dalam 2 kelompok ya. Nah, ketua kelas bisa maju dulu kan? Bantu Ibu Guru nih bagi lembar kerja. Nanti sambil kerja anak-anak bisa kerjakan tugas nih. Nanti dibagi ke teman-teman. Ya, bagi dulu. Ini nanti di kertas ini dibagi saja. Bagi teman-teman yang lain di sebelah sini yang belakang. Nah, ini petunjuknya. Nanti kalian kerja ya, lewat LKPD dari kerja kalian. Nanti tulis nama kalian, ada petunjuk belajarnya.
Nah, tugas dan nama kerjanya ada di bawah. Nah, nanti dalam proses pembelajaran ini kalian bisa sambil itu diisi. Nanti diisi. Nanti setelah pelajaran nanti guru tanya apakah sudah atau belum. Kalau belum nanti bisa dikerjakan di rumah. Tapi dalam proses ini bisa diisi dulu ya. Guru sudah bagi kalian lembar kerja. Nah, kita masuk ke pemutaran video ya. Oke. Videonya tentang suara hati. Nanti diamati baik, dilihat baik. Nanti dalam presentasi bisa saling ditanggapi. Nanti ada dua kelompok ini, jadi perwakilan kelompok maju presentasi. Nanti kelompok yang dari kelompok kitab suci bisa tanggapi. Kalau sudah selesai, kelompok yang pertama duduk, nanti kelompok yang berikutnya maju presentasi, ditanggapi lagi oleh kelompok lain. Nah, nanti langkah kerjanya seperti begitu. Setelah itu nanti Bu Guru minta kalian menyimpulkan proses pembelajaran hari ini seperti apa yang kalian terima. Apakah kalian sudah paham atau tidak, anak-anak? Sudah paham langkah kerjanya? Sudah. Oke. Setelah itu nanti Bu Guru berikan tanggapan atau penegasan dari materi yang kita sudah pelajari. Nah, sekarang simak videonya ya. Kalau ada pertanyaan, tadi kita sudah nonton ya. Nah, sebentar ini guru bagi kelompok. Berhitung dari Freddy ya. Freddy ke Lita. Jadi hitung 1, 2, 1, 2. Freddy 1, Lita 2. Nanti Dika 1, siapa? Nama guru lupa lagi. Ya, Agustina 2. Sampai terakhir di belakang ya. Oke, itu berhitung. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, yang sebut 1 itu nanti di kelompok 1, yang sebut 2 nanti di kelompok 2.
Oke, silakan masuk dalam kelompok. Silakan mejanya bisa diatur seperti apa. Ya, langsung. Ya, tidak apa-apa, relax saja, ayo, cepat. Ayo guru kasih waktu kalian kerja 30 menit ya. Oke, baik anak-anak yang ada yang bawa kitab. Oke, yang tidak bawa minggu depan bawa ya. Baik. Gabung. Nanti yang kitab suci itu mereka kalian akan membahas Satu di sini, satu. Kalau enggak, Satu di sini, satu di sini. satu di sini. Satu di mana? Di sini. di sini. Oke, kelompok 1. Ya. Ini kelompok 1 yang mana? Ya, ini lembar pertanyaannya nanti kalian kerja ya. Nah, ini kelompok 2 pertanyaan nanti diisi. Silakan kalian nanti bagi tugas ya, semua harus terlibat. Nanti siapa yang bagian menulis, pokoknya semua harus terlibat. Tidak boleh satu orang saja yang kerja. Harus ada kerjasama di dalam ya. Bisa? Iya, bagaimana? Oh ya, kita bisa kasih satu di sebelah sana. Iya. Nanti kelompok 1 mereka bahas cerita lewat tadi film itu kan sudah nonton toh anak-anak. Sudah. Iya, nanti anak-anak sudah nonton. Nanti kelompok 1 tugas pertanyaannya ada itu kalian jawab pertanyaan di situ. Nah untuk kelompok 2 bahas yang dari kitab suci. Iya, di situ ada panduan guru ada kasih lembar itu silakan dikerjakan. Guru kasih waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Jojo, you're my
Ini ada suara hati menentukan ini tidak. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Langsung saja nomor 1 pertanyaan, apa yang dilakukan Ayu dan Kelvin sebelum diajak kedua temannya? Jawabannya belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Ayu dalam memutuskan untuk mengikuti ajakan temannya, Esther dan Sophia? Jawabannya, awalnya Ayu tidak mau mengikuti ajaran Esther dan Sophia. Namun kemudian Ayu terhasut ajakan mereka dan mengikuti ajakannya. Ya. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi ketika perbuatan mereka diketahui oleh kepala sekolah? Jawab nomor 3. Dihukum oleh kepala sekolah. kalian dengar deh. Pertanyaan nomor 4, apakah kalian juga mempunyai Tapi tidak kayak kalian yang tadi. Ya. Macam merokok itu tidak pernah seperti ajakannya untuk ajakan teman ketiga teman belajar. Biasanya kita ajaknya itu misalkan jalan-jalan atau ke kantin atau kemana saja, tempat ternyaman yang kita mau cari. Tidak seperti kita yang cari untuk tidak seperti yang tadi kita lihat dari film itu untuk mengajak teman untuk mengisap rokok. Tidak pernah. Yang pernah itu mengajak teman untuk bolos. Dapat kalian pelajari dari film atau video tadi, dan juga berdasarkan pengalaman kalian dalam mengikuti arahan suara hati. Apa yang dapat kalian simpulkan dari proses pembelajaran ini? Jawaban nomor 5, nilai positifnya mengajak teman untuk belajar dan nilai negatifnya mengajak teman untuk merokok di lingkungan sekolah. Baik, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Masukan, ada saran. Guru bisa bertanya toh? Siap. Oke. Tadi ada satu yang anak-anak mungkin belum jawab. Apa yang kalian simpulkan dari proses pembelajaran ini? Apa manfaat apa yang kalian terima? Kita misalkan bisa sadar diri, misalkan kita sadar diri, atau yang baik kita bisa maksimalkan untuk kita sendiri, misalkan belajar atau ya misalkan belajar. Nah, hari ini kita belajar tentang materi suara hati toh. Apa yang kalian terima dari proses ini? Seperti yang tadi Dika sudah sampaikan. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, baik. Tidak ada tanggapan? Tidak ada pertanyaan buat mereka, teman kelompok 1? Jelas? Oke, baik. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Ya, siap-siap kelompok 2. Kelompok 2 maju. Maju sedikit. Aduan pertanyaan diskusi kelompok 2 dari kitab suci Roma pasal 2 ayat 14 sampai 6 yang berbicara tentang suara hati. Nomor 1, makna apa yang kalian temukan dalam bacaan tersebut yang berbicara tentang suara hati? Jawaban, dalam bacaan tersebut Santo Paulus
mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentang. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa salah ada pengelatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Soal yang kedua, apa merencanakan hukum Yesus secara suara hati atau berdiam-diam sampai Yesus dihukum mati? Soal yang ketiga, nilai-nilai penting apa yang kalian peroleh atau dapat kalian simpulkan dalam proses pembelajaran ini? Jawaban, nilai yang kami dapatkan dalam pelajaran hari ini dari awal sampai saat ini, mulai dari nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan dan 34 pakaian tradisional yang kami dapatkan pelajaran hari ini. Kadang kita tidak sadar bahwa dua pilihan yang ada dalam pikiran kita, jika yang baik itu karena malaikat Tuhan dan jika jahat karena iblis. Dan jika kita melakukan kejahatan, lalu kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu jahat karena malaikat mengingatkan kita. Kadang kita Demikian diskusi kami. Ada pertanyaan kelompok 1 ya? Hukum dosa maksudnya. Hukum dosa itu seperti apa? Hukum Allah itu seperti apa? Mencuri, Itu hukum dosa ya kalau mencuri. orang sembarangan itu. Iya. Kalau hukum Allah, Ibu guru ada sabar Tika ya. Kita tanggapi kelompok 1. Maksud kalian apa hukum Allah itu? Ada yang tahu? Ya, Dika bisa tambah kalau gimana? Pola itu saling menolong, saling membantu. Kalau ketiga orang yang sedang sakit bisa membantu. Ya, Kayak gitu. baik. Itu yang dimaksud dengan hukum Allah. Hukum dosa yang seperti tadi disampaikan oleh teman kalian. Sudah dibantu sama kelompok 1. Nah, ini kita kolaborasi ya, kita saling membantu. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar, sudah berdiskusi. Kalian sudah punya gambaran sedikit tentang suara hati. Apa itu suara hati? Kalian pernah mendengar suara hati atau tidak? Nah, berkaitan dengan pengalaman hidup kalian, kalian juga berhadapan dengan bagaimana menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Suara hati menurut kitab suci, seperti tadi di dalam bacaan Roma pasal berapa itu? Kelompok 2 Pasal 14. pasal 2 ayat 15 sampai 16. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kalau hukum itu saya berkata hukum Allah, yang tadi Ayu teman-teman lakukan tuh masuk dalam kategori hukum apa? Dosa. Kalau Calvin hukum Allah, karena dia belajar, toh dia belajar. Sampai ini bagaimana sudah ada pemahaman sedikit gambaran tentang suara hati, pengertian suara hati, fungsi suara hati, cara kerja suara hati, dan sumber-sumber ajaran-ajaran, sumber-sumber atau misalnya kita dalam keadaan terjepit untuk memutuskan sesuatu, kita bisa mencari orang-orang yang lebih punya pengalaman baik supaya ketika kita memutuskan sesuatu yang baik untuk kita punya kehidupan itu bisa
terjadi dengan baik. Nah di sini ada satu tulisan itu, suara hati manusia adalah sarana Tuhan untuk berbicara dan memberikan arahan kepada manusia. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada pertanyaan. Ada pertanyaan kan tidak? Jelas? Jelas. Oke, baik. Yang tadi itu ya KPD-nya sudah di tangan kan? Lembar kerja itu. Sudah? Nyusun doa syukur atas anugerah suara hati. Terus ada tugas pertama itu baca teks kitab suci tadi itu. Nanti kalian jawaban yang tadi sudah dirumuskan itu ditulis ya. Pertanyaan 1, 2. Terus pertanyaan keduanya susun doa syukur. Dan yang ketiga tunjukkan hasil karya dengan membuat moto tentang sebuah keinginan berbuat sesuai dengan ajakan hati nurani. Misalnya moto prestasi no, prestasi yes. Ini kalian buat kata-kata motivasi atau kata moto atau motivasi diri kah? Misalnya contohnya prestasi yes, jujur harus. Itu contoh saja. Prestasi yes, jujur harus. Nah, kata-kata itu bisa kalian nanti taruh di, silakan kalian mau buat cari kata-kata yang menurut kalian itu bisa mengingatkan kalian untuk lebih mengarahkan hati-hati supaya hati nurani supaya bisa berbuat yang lebih baik lah. Nanti guru nilai, kalian hias saja. Pokoknya terserah kreativitas anak-anak minggu depan bawa, nanti guru nilai ya. Nanti hasilnya silakan kalian taruh di meja belajar kalian kan, atau nanti dipajang kan, bisa ya? Sudah mengerti tugasnya? Oke, baik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, terima kasih. Nanti salah satu anak bisa pimpin doa di depan sebelum kita tutup. Sebelum mengakhiri materi kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan dari segala kami di lingkungan sekolah ini sampai sebentar kami pulang. Tuhan, terima kasih. Kiranya banyak hal yang mau saya sampaikan, tetapi satu maka ada singkat ini satukan ke dalam pada kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Martinus. Selamat duduk. Sampai jumpa di minggu depan. Ya.